Itu pertama kali kan ke rumah tetangga saya. Itu temannya yang supir itu. Ya. Oh. Akhirnya ke rumah saya, diajak ke rumah saya. Iya. Dikasih tahu yang punya villa ini. Oh gitu. Suruh jadi sekalian buat film YouTube mengungkap misteri di situ. Pertama kali gitu. Akhirnya Mas jadi dukun. Ntar Skenarionya seperti ini nanti ya. seperti ini. Terus sampean merasa gimana Mas perasaannya? Ya kalau perasaan takut ya ada, Pak. Yang sampean takutkan apa? Enggak apa-apa, ngomong aja. Ya, Merasa bersalah. Iya, buat merasa orang bersalah. banyak, atau khawatir terbongkar itu ya. iya. oh cuma khawatir terbongkar, bukan karena Simon merasa bersalah, wah wis goreng wong akeh gitu. Itu juga merasa bersalah. Seperti itu. Maksud saya seperti itu. Jadi kemarin tuh saya sempat mendatangi salah satu kru yang lama. Ya. Itu ya itu tadi saya mau offline tadi saya on airnya tadi saya off airnya tadi saya mau tanyakan sampean. Jadi ini kan ada salah satu pasal dalam hukum, karena kalau dalam hal ini itu termasuk seperangkat tipu muslihat atau kebohongan. Nah itu kalau orang-orang tidak mau ikut mengakui, paling enggak mengakui dari awal dan minta maaf, itu insya Allah akan selamat. Karena apa ya? Karena misalnya tidak tahu, karena memang mungkin dibujuk rayu atau apa. Ya. Artinya sampean kan jadi korban, sama seperti saya waktu itu. Jadi dengan penyesalan sampean secara publik, sampean minta maaf karena baru tahu ya, karena efeknya karena saat ini tuh seperti ini ternyata. Gitu loh. Jadi saya mau mengajak sampean di situ sehingga apa? Bila suatu saat kasus ini sudah mulai dikembangkan oleh ini ya. Jadi nanti ya masalah kasus hukum pasti akan dilakukan ya, dan insya Allah nanti sudah dijalankan Pak Bagus ya. Nah, nanti kita yang jelas ini jangan sampai ini nanti seperti ibu warung itu ya, yang akhirnya didatangi kembali terus mulet istilahnya mengingkari apa penjelasannya. Nah, Mas Febri ini kita paksa atau tidak untuk memberikan keterangan? Enggak. Coba Mas Febri berani nggak bersumpah bahwa ini keterangan ini murni Mas Febri tanpa tekanan? Berani. Nah, nanti saudaraku ya, ini agar tidak dibolak-balik fakta ini bahwa Mas Febri ini benar-benar mengakui dari dalam lubuk hatinya. Jadi yang merasa terbohongi, tolong Mas Febri dimaafkan karena Mas Febri sudah mengakui semuanya ya. Taubatan nasuha, nggak mau lagi jadi dukun ya? Enggak. Ya itu berarti taubatan nasuha ya. Jadi nanti kalau ada hal-hal walaupun kita butuh uang ya, nanti telepon aja Kiai Imron, insya Allah dibantu ya. Jangan tergiur dengan nilai-nilai ya nominal. Ya, Kiai Imron habis gajian, nggak cuma gajiannya ya Imron 52 juta. Ini tadi saya udah dibisi, Pak D nanti jangan tak sangoni 5 juta gitu. Ya, jadi gitu saudaraku ya. Jadi nanti kita rekonstruksi bagaimana waktu itu adegannya ya, nanti live terus ya. Kenapa tadi kok saya live? Karena kalau nanti kita shooting, kita upload ya, tidak kita taping ya istilahnya di televisi, nanti dikira kita memaksa. Nah, ini benar-benar pengakuan dari Mas Febri sendiri. Nah, yang pertama tahu lek sampean jadi dukun itu orang luar siapa sih selain keluarganya jenengan? Sebentar saya potong. Sebenarnya kayak saya dikabari waktu ada kejadian itu ya, 1 hari setelah itu saya dikabari sama tetangga jenengan dan juga teman jenengan. Dan sebenarnya itu praktisi kami. Praktisi keluarga besar di Aswaja Mojokerto. Ya, orangnya juga hadir di sini. Nanti kita panggil ya. Itu saya dikabari, bahkan sempat saya menyinggung waktu 5 bulan yang lalu waktu saya klarifikasi nasihat itu ditolak, itu saya klarifikasi, saya juga mau ngomong masalah yang di Mojokerto nanti sama dia gitu kan, sama dia. Gus Odis official misalnya di Mojokerto dan sebagainya juga ada tim-tim kami di sana juga yang kebetulan bersinggah di situ, dan ada satu hal yang mungkin nanti saya akan ketemu sama Gus Idis official yang akan saya bicarakan ya. Karena tim-tim kami ada di mana-mana gitu.
Saya akan insya Allah akan berusaha bertemu dengan mereka berdua, dan mungkin saya akan publikan biar kalian tahu gitu, biar kalian tahu. Sebenarnya masalah ini, tapi mungkin para netizen, pendengar nggak paham. Akhirnya nggak lama terjadi huru-hara ya, kegaduhan seperti ini. Sebenarnya sebelum orang tahu, ya Imron sudah tahu. Lama Ya. kita sudah tahu gitu. Dari tim kami juga. Terus mereka mau bergerak, gimana nih Kiai? Saya harus bergerak ini, rusak ini Mojokerto di sini gini. Jangan, saya nasihatin jangan bikin rusuh, tenang aja. Nanti Kirpo sendiri yang akan membongkar. Nanti tim-timnya sendiri yang akan membongkar kalau dikecewakan sama dia. Ternyata terbukti omongan saya. Ini banyak saksinya semua yang kita omongin. Jadi alhamdulillah ya, apa yang disampaikan ya Imron pada waktu bulan Juni Jawa ya. Nah itu memang benar-benar terbukti. Hari ini satu persatu orang yang sadar bahwa mereka telah membohongi banyak orang, mengakui dengan sendirinya, ya minimal itu ada pengampunan lah. Ya insya Allah nanti ada pengampunan, baik itu secara hukum negara maupun hukum agama. Kalau hukum agama jelas harus taubatan yang nasuka ya. Nasuka bener-bener taubat, ojo tobat tomat, nah mari tobat kumat. Jangan seperti itu. Nah mari kita mungkin praktisinya Yai mungkin bisa dihadirkan dulu untuk kesaksian. Pak Pur. Ustadz Pur tadi mana? Atau Ya. kenal nggak sama beliau? Ya, Kenal ya? kenal. Nah, beliau pertama kali yang mengabarkan kepada saya, ini kedah penipur Kiai kula harus bagaimana, bertindak apa. Itu 5 bulan yang lalu, mungkin 6 bulan yang lalu ini, lama sekali. Itu saya bilang, Pak Pur tenang, jangan rusuh dulu, kita santai dulu santai. Kita santai dulu, pelan-pelan. Dan saya sempat mengatakan kepada Pak Pur, nanti Ebi sendiri yang membongkar dan tim-timnya sendiri yang akan membongkar ketika sudah dikecewakan. Nggak usah dipanjang, pegang aja. Ini saya timnya itu berarti. Dan subhanallah terjadi. Ya, masih kan saya ngomong seperti itu? Masih. Nah, supaya Pak Pur ini tenang dan jangan rusuh ya, begaduh. Nah, kita cara santai dan akhirnya sampai detik inilah terbukti omongan saya. Ebi sendiri yang membongkar kan gitu. Masya Allah masih ada. Disimbolkan Samina Watona. Monggo. Dengan Samina akhirnya kan terbukti ya. Nggih. Ungkapannya. Ya, jadi waktu itu jenengan sempat waktu mengetahui temannya tetangga jenengan sendiri ini ya dibayar atau disetting jadi dukun settingan, itu jenengan melihatnya sempat kaget atau bagaimana Pak Pur? Sempat kaget saya ya. Sempat kaget ya. Dan jenengan langsung menghubungi saya ya, ingat saya ya. Dan dia sempat mau bertindak, tapi saya bilang tahan. Ya, kalau kita mau bertindak, mau tim kita di Malang, di Mojokerto, Sidoarjo, Surabaya sudah siap semua kan begitu. Untuk mengklarifikasi, bukan untuk apa namanya menggeruduk ya, enggak. Kita klarifikasi baik-baik kan gitu. Kalau seandainya teman-teman ini kita kerahkan, nggak sulit buat saya gitu loh. Ya, jujur 21.000 subscriber, 21.000 anggota kita dari ujung Indonesia sampai ujung Indonesia. Di Malang juga ada, ya di Malang juga ada tim kami Samina wa Atokna, nunggu komando kan gitu. Dan alhamdulillah Allah wujudkan ucapan kami mulai beberapa bulan yang lalu dan sampai saat ini bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin membuktikan kepada kita semuanya ya, mana yang hak, mana yang batil ya. Ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Yaitu namanya makan sendiri kan begitu. Makan sendiri. Kedoa sendiri begitu. Jangan main-main dengan ayat Al-Qur'an. Ketika ayat Al-Qur'an dimain-main berbalik. Nah, begitu. Terus sekali. Jadi seperti ini ada pertanyaan dari arwahnya dari Noning IPS ya. Ini temennya Radit Tanah Palsu ya. Jadi waktu itu gajian berapa? Nah ini dijawab lagi coba. Nah waktu itu dibayar berapa? 500.000. Uangnya masih ingat nggak pecahan berapa waktu itu? Merah semua. Apa ada 50? Nah
50. Ada 50-nya. Nah, ini benar kan kawan-kawan? Jadi tidak bohong Mas Febri ini, kejujuran itu memang pahit, tapi harus dikatakan Mas Febri. Iya. Betul. Itu dikasih di awal apa di akhir? Di akhir aja. Oh, di akhir. Di akhir. Bapak pelur dulu baru dikasih gitu ya. Iya. Dibelikan minum enggak? Enggak. Aduh. Tinggal gitu aja. Ya. Rokok. Enggak. Waduh. Nah, oke, nanti habis ini kita Kita main-main parodi. Mereka. kita main parodi. Padahal jenengan sehari-hari ini apa? Kalau kita boleh tahu sehari-harinya apa? Kerjaan sehari-hari. Ngarit. 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 Ya. Cari rumput. Cari Cari rumput ya. Jualan-jualan gitu ya. Iya, jualan. Ya, alhamdulillah. Kasihan namanya dikoroi. Pengembala itu sunnah Rasul. Rasulullah dulu pengembala. Jangan takut jadi pengembala. Oke, kita saksikan ya film tayangan ulang Dukun Sakti dari Mojokerto. Live nggak usah diputus. Nah, biar kita tidak dibilang skenario. Nggak apa-apa, ini reka ulang Mereka ulang aja. buat Ya, istilahnya ini pelajaran buat orang Oke. gitu. Nanti sampai menang aja biar tahu pernah menang ya. Jangan kalah aja. Pernah menang tapi akhirnya Kalah ya. Kalau sama saya kalah. sama yang lain ini menang ya kan, tapi sama yang ini ya Gusnya ini harus kalah. Harus kalah. Soalnya nanti biar banyak orang yang berobat ke saya. Kalau beliau kalah, kalau beliau kalah, saya tarik lagi nanti uangnya. Pulang nggak akan floppy nanti. Nanti pulangnya disangoni ya Imron, santai aja. Tenang. Angel lagi. Ayo aja aku kayak itu kok sampurna. Monggo di situ ya. Di mana depan aja. Nah, di depan kan Ini waktu itu gelap-gelapan ya. Ya, dukun di rumah kosong dan kebun itu Jo. Waktu itu ya tempatnya ya. Ini villa juga ini. inilah dia. Iya, Ini nggak apa-apa, villanya, wes, kita rekam. kalau itu bedanya dulu villanya gelap, kalau ini kan villanya Waktu itu terang. ada menyan-menyan nggak di depannya? Nggak ada. Lah terus lek nyantet ambil opo kan? Tiba-tiba saya ingatnya adegannya muncul dari pintu ya. Saya di dalam. Oh ini ya, sampai muncul dari Dia pintu. mau ke dalam. Sampai enggak Ya, nggak memperbolehkan. boleh, di depan Iya, aja. di depan aja. Oke. Ya, wes sip. Kita kan di sini dulu berarti ya. Tapi yang lain ini mana siapa yang jadi anak buahnya itu? Ini nih, Pak Bagus sama Ya. Mas Afi enggak apa-apa. Mas Abi. Oke. Oke sip. Ini ya juga. Aku tadi saya sama Nanti tadi. tak bayar juga. Alhamdulillah. Tak bayar juga kru-krunya nanti. Bayaran larang aku loh. Jadi Ya. Jumatan. Tapi Jumat. Kira-kira kayak gitu kan adegannya waktu itu. Ya. Nah, alhamdulillah sekarang siapa? Mas Febri sudah menyadari bahwa itu salah. Sampai Minta maaf pada semua netizen Nanti kita bahwa sebarkan. coba maskernya dilepas nggak apa-apa. Biar tahu ya. Oke. Ya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya sudah menipu Ikut membohongi. ya dengan membohongi semua orang seluruh Indonesia. Saya Seluruh dunia mas. Seluruh dunia. seluruh dunia. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Nah, oke, terima kasih. Mudah-mudahan Tobatnya diterima sama Allah nih. Pak. amin amin. Jadi pemirsa, kita tidak bisa menyalahkan Mas Febri karena Mas Febri waktu itu tidak tahu, katanya cuma syuting untuk apa? Untuk film YouTube dan buat apa? Sebagai alat, sebagai dimanfaatkan oleh orang lain. Jadi kita bisa memaafkan beliau. Baik, sekarang kita minta pencerahan closing statement dari Kiai Imron. Sini Mas Afi. Mana Mas Febri. Wah. Semuanya main copot. Baik para pemirsa TV Pak Didi. Pak DTV Official dan Rukia Aspojo Official dimanapun Anda berada. Tadi sekedar reka ulang adegan di mana seorang oknum pengobatan tim-timnya melakukan tipuan settingan untuk mencari celah sudah ya subscriber, mencari penonton lebih banyak kembali, dan ujung-ujungnya pastinya ya sudah pasti jelas, sudah bisa kita tebak ya, hanya untuk duniawi ya. Sholawat dibuat main-main, mohon maaf tadi ya ada adegan sholawat, kita bukan mau bermain-main dengan sholawat, tetapi biar persis ya, biar persis. Dan ini benar-benar pengakuan yang jujur ya.
bisa dibuktikan bahwa dukunnya adalah dukun settingan. Sekali lagi, buat para pemirsa yang menonton tayangan ini atau menonton channel yang pernah diupload ya, Ki Rebo ini ya, dengan judul Ki Rebo Dukun Santet Mojokerto, Dukun Kuat Mojokerto ya, maka ketahuilah bahwa itu tipuan, bahwa itu tipu daya. Maka adegan-adegan seperti itu tidak layak ditampilkan di depan umum, dan itu hukumnya dosa, haram, dan juga tidak boleh ditiru. Sekali lagi buat semuanya, tidak boleh ditiru. Jangan nanti meniru-niru cari dukun, kemudian ketemu dukun beneran, kamu yang mati. Dan akhirnya yang membuat channel ini mendapatkan dosa jariah ya. Lagi kami tidak mencari musuh, kami tidak mencari-cari apapun, tapi kami di sini memberikan pencerahan, memberikan hikmah yang benar dan jujur. Ketika seorang itu dibayar kemudian untuk disetting lalu diterima, maka ketahuilah kadang-kadang imannya lemah dan dia mau melakukan asal demi uang, sama-sama semuanya demi uang ya, yang disuruh demi uang, yang menyuruh juga demi uang. Nah, maka ini adalah perbuatan yang sangat menciderai pengobatan Islami, menciderai ruqyah aswaja. Kenapa saya di sini menasehati? Sekali lagi saya menasehati segera bertobat, karena saya di sini sebagai founder dan pembina Ruqyah Aswaja nasional dan internasional, insya Allah ya, keluarga besar Ruqyah Aswaja seluruh Indonesia yang menonton ini nanti dan luar negeri, ketahuilah jangan sekali-kali membuat settingan-settingan hanya untuk mencari duniawi, mencari uang, harta, dan lain sebagainya. Akhirnya seperti yang saya sampaikan tadi hadisnya, ketika orang sudah berdosa, dia akan berbuat dosa untuk menutupi kedosaan-kedosaan yang lain. Hatta yuktaba wa yataharral kadziba hatta yuktaba kadzaban. Dia akan terus melakukan kedosaan sampai dicatat oleh Allah sebagai kadzab, pendusta. Dan innal kadziba yad'u ilal fujur, dan kedustaan itu akan mengajak dia kepada perbuatan fujur. Fujur ini perbuatan asusila, perbuatan dosa, perbuatan bohong yang lainnya. Ini sudah das dari Nabi, hati-hati. Jangan sampai seperti itu. Dan bagi yang fanatik, fan-fan yang fanatik, nasihat buat saya, jaga akidah kamu, jaga hati kamu, jangan sampai fanatik kepada kesesatan. Kamu akan dimintai pertanggungjawabannya kelak, dan kamu bisa-bisa ikut mereka nanti di akhirat, dimasukkan neraka jika mereka belum bertobat. Kalau mereka bertobat dan kamu juga belum bertobat, kamu dimasukkan neraka. Tetapi yang bertobat ini, insya Allah, Allah ampuni dosanya. Maka semua yang fanatik, saya nasihatkan kepada kalian semuanya, jangan, buka hati kalian, buka akal kalian untuk melihat fakta ini semuanya ya. Pengobatan-pengobatan yang jujur terciderai dengan konten-konten seperti ini. Dan saya nasihati semuanya ahli supranatural, semuanya yang memang dia ahli supranatural tetapi tergiur dengan subscriber dan tergiur dengan dolar, lalu dia berani melakukan kedustaan-kedustaan, saya nasihati kepada kalian, tunggu saatnya kehancuran yang Allah akan buktikan kepada masyarakat. Dan kalian nanti akan malu, bukan cuma di dunia, juga di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Saya nasihatkan buat semuanya ya, pada diri saya juga, dan kepada semuanya, agar menjadi pelajaran buat semuanya, bahwa hidup ini harus berhati-hati. Jangan kamu hidup di dunia ini merasa hidup kamu panjang umur, apalagi dia melakukan dosa sampai bersumpah-sumpah, apalagi dia melakukan pendustaan, penipuan sampai bersumpah-sumpah membawa nama Allah. Ini kurang ajar, ini sangat kurang ajar sekali ya. Saya tidak mengatakan pengobatannya settingan, tidak. Saya yakin itu pengobatannya betul, real. Tapi yang difokuskan oleh teman-teman ini adalah gerebek dukun ya, menciduk dukun dengan bayaran. Ya mungkin ada satu dua yang beneran, tetapi mudah dikalahkan kan gitu. Kalau dukun beneran, kalian pasti mati. Nggak mungkin dukun semudah itu dikalahkan. Nggak mau di publik dengan sedemikian rupa, ketahuan orang-orang yang menonton. Dia punya keris, dia punya anak buah, dia punya senjata. Ya, kalian nggak bisa tenang, apalagi setiap hari menggeruduk dukun. Sedangkan dukun yang dikalahkan, pastinya dia diam-diam akan membalas dendam, menyantet ulang, dan seluruh dukun bersatu
yang menonton akan menyantet dan dia pastinya akan babak belur. Dan ternyata dukun-dukun akan semakin merajalela, bukan tambah habis tapi semakin merajalela. Kenapa? Karena yang diparanin, yang digerebek itu dukun settingan atau dukun palsu. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat semuanya ya. Amin. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Jadi pemirsa, nanti saya juga mohon restu dari Kiai Imron bahwasanya nanti kita akan terus mencari mereka-mereka yang mau sadar untuk mengakui kesalahannya, dan mohon dibantu doanya ya, karena jenengan juga habis ini kuntur ke mana ke Grobogan. Nah, tim-tim yang di daerah insya Allah nanti kita akan bersatu, kita koordinasikan untuk agar teman-teman kembali adem, mohon ditutup.